Tinggal di suku ini, sebelum menikah, para wanita akan menghabiskan malam dengan semua pria di desa setiap malam di sebuah gubuk cinta, sampai dia mendapatkan pria yang cocok untuk menjadi suaminya. Suku Kreng adalah suku asli Kamboja yang tinggal di daerah pedalaman tengah dan timur Laut Kamboja, tepatnya di daerah Provinsi Ratanakiri. Suku Kreng merupakan suku yang hidup di daerah pegunungan dan hutan hujan tropis di Kamboja. Mereka hidup sebagai petani dan juga sebagai pemburu. Suku Kreng memiliki kepercayaan yang kuat terhadap roh leluhur dan kekuatan alam. Mereka percaya bahwa roh leluhur dapat memberikan berkah dan keselamatan bagi kehidupan mereka. Selain itu, suku Kreng juga mempercayai adanya makhluk halus yang hidup di hutan dan juga di pegunungan. Makanan tradisional suku Kreng adalah nasi dan sayur yang diolah dengan cara yang unik. Mereka juga memakan daging yang berasal dari hewan yang mereka buru di hutan, seperti daging dari babi hutan dan juga rusa. Suku ini memiliki tradisi unik yang masih dijalankan hingga saat ini. Salah satu tradisi unik yang dimiliki oleh suku Kreng adalah cara mereka dalam mencari pasangan hidup. Tradisi pencarian pasangan hidup bagi suku Kreng dimulai ketika seorang gadis mencapai usia pubertas antara 13 sampai 15 tahun. Pada saat itu ayah mereka akan membuatkan sebuah gubuk yang dihiasi dengan anyaman bambu dan daun yang menyerupai seutas tali, dan disebut sebagai gubuk cinta, di mana gubuk itu terpisah jauh dari rumah keluarga, bertujuan agar si wanita dapat bersosialisasi dan bereksperimen dengan anak laki-laki secara pribadi dan tidak diganggu oleh orang tuanya. Nah, selama di gubuk, gadis dari suku Kreng akan menerima kunjungan dari para pria yang ingin menjadi pasangannya. Dan di sana mereka bisa bercocok tanam atau mungkin berbicara tentang dunia percocok tanaman dan saling mengenal satu sama lain. Bahkan untuk jumlahnya sendiri tidak terbatas dan mereka dibebaskan walau selama berminggu-minggu lamanya di sana untuk saling mengenal dengan berbagai pria dari berbagai tempat. Nah, siapa nih kalian cowok yang mau pindah ke sana? Komen di bawah ya, siapa tahu kalian bisa ikut dalam tradisi ini. Nah, sebelum lanjut, sebelumnya aku punya rekomendasi parfum yang wanginya lembut banget. Cocok buat sehari-hari dan bisa bikin kalian makin kece. Ada juga beberapa produk lainnya yang bisa bermanfaat untuk kehidupan sehari-hari kalian. Dan kalian bisa miliki produknya segera dengan cara klik profil akun TikTok aku, terus kalian klik logo keranjang, dan tinggal scroll ke bawah untuk mendapatkan produk yang kalian inginkan. Oke, lanjut. Meskipun mereka hanya berduaan di gubuk cinta, anak laki-laki yang diundang ternyata tidak agresif kayak kalian. Mereka telah diajari bahwa perilaku hormat terhadap perempuan akan memengaruhi keturunan keluarga mereka dan membiarkan perempuan yang akan mengambil tindakan dalam tradisi tersebut. Proses ini biasanya berlangsung selama beberapa minggu atau bahkan berbulan-bulan. Setelah itu barulah gadis Kreng akan memilih salah satu dari para pria yang datang mengunjungi gubuknya untuk menjadi pasangannya. Terlepas apapun yang telah ia lakukan dengan berbagai pria, dan akhirnya dia akan memilih satu pria. Para gadis perawan dapat memiliki banyak pacar sekaligus di gubuk mereka, dan tidak ada perkelahian ataupun kecemburuan jika dia akhirnya hanya memilih satu anak laki-laki dari sekian banyak pilihan. Kekerasan seksual pun jarang terjadi dan pemerkosaan juga tidak ada. Namun tentu dari tradisi ini kehamilan yang tidak diinginkan dapat terjadi gitu kan, karena kita tidak tahu apa yang mereka lakukan di sana. Dan ketika hal itu terjadi, biasanya pelamar ataupun cowok yang dipilih oleh gadis itu tidak akan marah ataupun cemburu. Justru ia akan membesarkan anak tersebut seperti anak mereka sendiri. Selain tradisi pencarian pasangan hidup yang unik ini, suku Kreng juga memiliki tradisi yang berbeda dalam memandikan jenazah, di mana ketika seorang anggota suku Kreng meninggal, tubuh mereka akan dicuci dengan air dari sungai dan dibalut dengan kain yang telah dibasahi dengan minyak kelapa dan rempah-rempah. Kemudian tubuh mereka akan dibungkus dengan kain kafan dan ditempatkan di sebuah peti kayu yang kemudian akan dimakamkan. Namun sebelum peti itu dimakamkan, keluarga dan kerabat akan berkumpul dan menari di sekitar peti tersebut sambil membakar dupa dan memanjatkan doa. Suku Kreng juga memiliki tradisi dalam membuat tato wajah. Tato wajah ini digunakan untuk menghiasi wajah dan menambah nilai kecantikan seseorang.
Tato ini biasanya dibuat dengan menggunakan alat yang terbuat dari bambu dan jarum kecil. Meskipun tradisi unik suku kering dapat dianggap aneh oleh beberapa orang, namun hal ini menjadi bagian dari kekayaan budaya mereka yang harus dijaga dan dilestarikan. Oke, itu aja konten kali ini. Next, kita bahas apa lagi? Silahkan buat komen di bawah ini.